Ya. Tapi penasaran, Pak Kiai, saya mau nanya nih, penasaran, Pak Kiai, kan di sini tempat-tempat ruh orang yang celaka, ya, sedangkan saya tahu sendiri bahkan di Mekah pun orang-orang menganggap bahwa Pak Kiai ini orang tersoleh, orang teramanah se-Mekah. Kok ruhnya ada di sini dikumpulkan dengan ruh-ruh orang yang celaka? Tidak di sumur Zam-Zam dengan ruh-ruh orang yang bahagia, ya, orang-orang yang baik, yang ahli surga. Kata Kiai tadi, memang saya soleh di dunia, saya soleh di dunia, tidak ada kesalahan. Saya sholat tidak pernah terlewat, amanah iya, zakat iya, sedekah iya. Tapi satu kesalahan saya sampai meninggal belum ditaubatin, yaitu saya mempunyai saudara yang miskin, yang suka minta kepada saya putuskan tali silaturahmi, saya putuskan tali persaudaraan dengan adik saya tadi, dengan saudara saya yang miskin, maka bagiannya saya di sini. Karena ada satu hikayat yang luar biasa. Zaman dahulu ada seorang yang ibadah haji, membawa uang yang sangat banyak. Ketika sampai di Mekah, dia mau melaksanakan ibadah haji, bingung. Ini uang kalau dibawa-bawa repot juga, belum wukuf, belum tawaf, belum sa'i jalannya. Kalau ditinggalkan di khemah, di tenda, ya mungkin takut ada yang nyuri uang yang banyak. Ini supaya tenang nih, uang yang banyak ini dititipkan dulu, saya membawa kebutuhan saja. Namun di mana tempat penitipan? Akhirnya nanya-nanya ke orang Mekah, Pak, kalau di sini siapa yang biasa dititipkan benda atau barang atau uang? Saya akan melaksanakan ibadah haji supaya tenang. Lalu orang-orang Mekah menunjuk satu orang yang paling soleh, yang paling amanah. Oh, yang paling soleh ada, sebut saja namanya ulama soleh. Karena dalam hikayat tidak diceritakan nama. Kita gambarkan nama saja, ulama soleh. Dia adalah orang yang paling soleh di Mekah, sehingga orang-orang mempercayai dia. Ketika memberikan amanah titipan, hanya beliau yang paling amanah. Kalau yang lain dititipkan 1 juta, dipakailah goceng mah gitu. Kalau yang lain dititipkan mungkin minta komisi dikit. Kalau beliau ini benar-benar amanah, dititipkan mungkin 100 juta, dikembalikan 100 juta tanpa kurang 1 rupiah pun. Oh, di mana rumahnya? Di Anu. Akhirnya didatangi oleh orang yang ibadah haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, Bapak yang bernama Soleh? Ya. Ada apa? Saya mendapat kabar bahwa Bapak orang yang paling soleh di antara orang-orang yang di Mekah, karena bisa diberikan amanah dengan menjalankan sebaik-baiknya. Ya, namanya orang soleh, tawadu mungkin. Itu hanya anggapan orang-orang, ya masalah kepercayaan. Tapi insya Allah ketika memberikan amanah, saya akan menjalankan amanah dengan sebenar-benarnya. Orang soleh, rajin sholat, rajin ibadah, rajin sedekah. Dititipkanlah amanah tadi, mungkin uangnya 100 juta atau lebih. Dan bukan hanya dia yang menitipkan, orang-orang yang dari wilayah lain, dari negara lain, yang ibadah haji juga membawa uang yang terlalu banyak, dititipkan semuanya di situ. Banyak titipan-titipan. Melaksanakan ibadah haji, orang tersebut selesai mungkin, ya selesai melaksanakan ibadah haji, dia mau pulang kembali ke negaranya. Lalu datang ke rumah ulama soleh tadi, dia mau mengambil titipannya. Datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dibuka pintu, ternyata yang keluar bukan Kiai Soleh, tapi orang yang mirip dengan Kiai Soleh tapi lebih muda. Oh, Kiai Solehnya ada. Oh, itu abah saya atau abi saya, bapak saya. Oh, ada Kiai Solehnya. Maaf Pak, bapak saya sudah meninggal 3 hari yang lalu. Sudah meninggal 3 hari yang lalu. Waduh, ya nggak apa-apalah meninggal mah. Tapi saya mau mengambil amanah yang dititipkan oleh saya kepada bapak kamu, ya, kepada Kiai Soleh. Kata anaknya, Pak, bapak saya terkenal orang paling amanah di Mekah, paling terpercaya di Mekah, sehingga ke anaknya pun nggak ngasih tahu di mana nyimpen bendanya.
Sehingga ya di lemari nggak ada, terus ya dicari di kolong-kolong meja atau tempat persembunyian, dicari serumah nggak ada, ya nggak ada. Mungkin dipendam, saya cari udah gali di mana-mana, ternyata nggak ada juga, nggak ada, nggak ketemu Pak. Saking amanahnya, dia sama anaknya sendiri nggak takut mungkin kalau sama anak dipakai gitu, luar biasa. Waduh, bingung nih, 1 miliar, 100 juta atau lebih, banyak lagi uangnya. Aduh, kemana? Akhirnya dia curhat ke ulama soleh yang lain, ke ahli hikmah. Mohon petunjuk, Pak Kiai, saya kemarin nitipin uang kepada Kiai soleh yang tersoleh. Terus gimana ya? Banyak juga yang nitipin uang, tapi uangnya nggak bisa diketemukan, anaknya pun nggak tahu. Kata ahli hikmah ini yang memang sudah mukasyafah, sudah tahu masalah-masalah yang gaib. Kata ahli hikmah ini, kamu saya kasih amalan berdoa untuk bertemu dengan ruh orang yang sudah meninggal. Nanti kamu bisa ketemu dengan ruh dan berbicara langsung, menanyakan di mana tempat persembunyiannya atau disembunyikannya, diletakkannya harta titipan tadi. Oh, harus kemana saya? Kalau memang orang soleh itu ahli surga, tempatnya di surga, maka ruh-ruh yang meninggal dikumpulkan di sumur Zam-Zam. Ruh-ruh ahli surga, ahli kebaikan dikumpulkan di sumur Zam-Zam. Kamu jam 12 malam baca amalan ini, baca doa ini, bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah untuk bertemu dengan ruh tadi. Dan kamu panggil nama ruh tadi, contoh mungkin Kiai Soleh panggil, maka ruhnya akan datang. Ya, di sumur Zam-Zam semua orang-orang soleh, semua ahli surga ada di sumur Zam-Zam. Ini orang yang ibadah haji karena lumayan uang 100 juta kalau hilang, ya. Dia ke sumur Zam-Zam tengah malam, mungkin jam 12 malam, dia berzikir, berdoa, bermunajat, memohon kepada Allah untuk dipertemukan dengan ruh Kiai Soleh yang sudah meninggal. Dia panggil-panggil 1 kali nggak ada jawaban. Kiai Soleh, saya nih yang menitipkan uang. Kiai Soleh, beberapa kali nggak datang. Oh, mungkin sekarang lagi libur, nah, gitu. Lagi libur, besok datang lagi. 3 hari ternyata tidak ada datang lagi. Akhirnya dia datang lagi ke ahli hikmah tadi. Maaf Pak Kiai, saya sudah menjalankan ini, apakah doanya yang kurang manjur ya? Kok enggak ketemu sama ruhnya? Insya Allah kalau doa kamu ikhlas, munajat kepada Allah, apalagi kamu telah menjalankan ibadah haji, ya, tentu doa-doa kamu diijabah. Berarti kalau tidak ada di sumur Zam-Zam, barangkali ruhnya itu termasuk ruh askia, ruh yang celaka, ahli neraka. Kalau ahli neraka, ini ruhnya itu dikumpulkan di sumur Burhut yang ada di Yaman, maka kamu pergi ke Yaman, ya, ke sumur Burhut. Di situ kamu bermunajat kepada Allah, minta dipertemukan dengan Kiai Soleh tadi. Ya lumayan nih 100 juta kalau hilang, dia jalan mungkin ke Yaman. Sampai di sumur Burhut dia bermunajat di tengah malam kepada Allah. Setelah munajat, dia memanggil nama kiai tadi yang paling soleh, ulama yang paling soleh. Wahai Pak Kiai Soleh, saya yang menitipkan. Tidak dipanggil 2 kali, 3 kali, 1 panggilan datang ruhnya Kiai Soleh. Ya Kiai Soleh. Lalu Pak Kiai Soleh masih kenal kepada saya. Oh, kamu yang menitipkan uang, ya. Iya ya. Di mana Pak Kiai menyimpan uangnya? Uangnya, uang kamu dan uang-uang yang diberikan amanah kepada saya, uang orang lain, saya kubur di belakang rumah, tepat di pintu dapur ke belakang, mungkin 6 meter ke belakang, dipendam ke bawahnya 3 meter. Pantes kalau digali 1 meter, 2 meter gak ketemu, 3 meter ke bawah, ya. 6 meter dari pintu ke belakang, ke dalamnya 3 meter, ya. 3 meter kayak gali sumur aja mungkin, ya. Di situ ternyata ya senang nih, alhamdulillah ya ketemu nih, ya. Tapi penasaran Pak Kiai, saya mau nanya nih, penasaran Pak Kiai, kan di sini tempat-tempat ruh orang yang celaka, ya. Sedangkan saya tahu sendiri bahkan di Mekah pun orang-orang menganggap bahwa Pak Kiai ini orang tersoleh, orang teramanah se-Mekah.
Kok ruhnya ada di sini dikumpulkan dengan ruh-ruh orang yang celaka? Tidak di sumur Zam-Zam dengan ruh-ruh orang yang bahagia, ya, orang-orang yang baik, yang ahli surga. Kata kiai tadi, memang saya soleh di dunia. Saya soleh di dunia, tidak ada kesalahan. Saya sholat tidak pernah terlewat, amanah iya, zakat iya, sedekah iya. Tapi satu kesalahan saya sampai meninggal belum ditaubatin, yaitu saya mempunyai saudara yang miskin, yang suka minta kepada saya putuskan tali silaturahmi, saya putuskan tali persaudaraan dengan adik saya tadi, dengan saudara saya yang miskin, maka bagiannya saya di sini. Ya. Nginjem duit mungkin, nginjem dulu, jangan kesini, diputusin tali silaturahmi, mungkin seperti itu. Ya. Yang minta atau yang minjem, ya. Makanya sesoleh apapun dalam hikayat tadi, kita bisa ngambil sesoleh apapun seorang manusia ketika memutuskan tali silaturahmi, memutuskan tali persaudaraan, Allah pun akan memutuskan rahmatnya kepada orang tersebut. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Makanya jangan pernah kita memutus tali persaudaraan dengan saudara kita. Masalah mau minjem, mau minta, kita tidak bisa ngasih, ya mau gimana. Tapi jangan pernah kita mengusir, bahkan mengucapkan, kamu jangan pernah main ke sini, dan saya pun tidak akan nginjak rumah kamu. Nah, itu termasuk memutus tali silaturahmi. Naudzubillah tsumma naudzubillah.